Mulailah perbanyak hal-hal yang bisa menyemangati dirimu, bukan hanya menyakiti hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ini adalah area perumahan Bun Ai. Jadi ceritanya Bun Ai ini mau ke pasar Cikema, cuman kebetulan Abang Bima itu les renang. Jadi ini Bun Ai mau mastiin bahwa dia udah di kolam renang atau masih di rumah. Nah ternyata kolam renangnya tuh belum buka. Jadi les renangnya tuh cuman antar warga perumahan aja ya teman-teman. Biayanya juga terjangkau banget, cuma 100.000 per bulan karena coachnya juga warga dari perumahan tersebut. Jujur rasanya tuh rindu banget kalau nggak upload, nggak tahu sih teman-teman ada yang rindu nggak sih sama Bun Ai? Semoga satu dua orang tuh ada yang kangen sama video Bun Ai ya. Karena banyak juga yang nge-DM, Bun Ai kenapa sekarang nggak aktif lagi di YouTube? Bukan nggak aktif, cuma emang belakangan ini kondisi kesehatan tuh lagi on off, karena alhamdulillah Bun Ai lagi dapet rejeki lagi nih ya. Apa itu? Coba kira-kira teman-teman tebak ya. Jadi ini area rumahnya Bun Ai setelah keluar dari perumahan kita mau menuju Pasar Cikema. Nah izin ya sebelumnya di video kali ini Bun Ai cuman kayak mau sharing aja karena kebetulan handphone Bun Ai itu penuh banget memorinya. Jadi harus diupload dulu nanti tinggal dihapus. Insya Allah besok kita mulai lagi nih materi-materi untuk ngatur keuangan. Thanks juga buat yang udah nulis ya di komunitas kemarin ya Bun Ai kan posting tuh. Terus ada yang komen, Bun Ai nanti yang naikin video tentang ini ya, tentang ini ya. Insya Allah nanti dimasukin ke list untuk kita bahas di bulan Februari. Kenapa di tanggal 1 ini nih kayak harus upload terus harus dihapusin karena besok tanggal 2 SMC private 21 hari itu udah mulai lagi. Alhamdulillah penuh lagi kuotanya dan buat teman-teman yang mau coba untuk gabung ke grup gratisnya Bun Ai udah bikinin part 2 karena Bun Ai jujur kurang aktif di Telegram. Jadi Bun Ai masih pakai WhatsApp dan ternyata satu grup itu maksimal di 1025 orang. Yang batch satunya udah penuh, itu gratis. Bun Ai sering sharing juga materi-materi gratisan di sana. Nah, sekarang Bun Ai lagi bikin yang part 2. Nanti yang mau gabung boleh langsung klik aja mumpung masih lega. Di grupnya masih lega banget nih. Boleh juga ya ajak rekan-rekan, yang penting itu perempuan. Karena kita memang membahas seputar perempuan, gak hanya budgeting, kadang-kadang juga Bun Ai kasih tips parenting. Oke, ini kita udah sampai ke Pasar Cikema. Ada nggak sih yang warga Depok atau Cibinong kesini juga? Atau pernah kesini? Boleh ya sharing di kolom komen. Nah ini sebenarnya salah strategi. Biasanya Bunda itu ke Cikema di malam hari, sekitar jam 9 atau jam 10 dari rumah. Cuma ini kebetulan Bunda pagi hari dan ternyata udah pada habis ya. Kalau malam-malam tuh masih fresh banget, penuh, pilihannya juga banyak. Kalau di pagi hari ini udah banyak banget yang habis karena biasanya untuk warung-warung sayur itu belanjanya di sini. Untuk harganya sendiri emang super duper murah. Nanti Bunda bakal spill sama teman-teman. Lagi. Kurang ya? Kurang. Lagi banyak amat. Waalaikumsalam Mbak Tati, coba lihat di kolam renang udah ada orang belum? Maaf. Barang-barang aja kalau nggak suruh Oci. Udah hati-hati ya. Cukup ya? 17 sama ini 22 25 29 34 38 Ini yang 2000. oh 36 sama 7 43 sama ini 4 47 sama 13 50 60 70 Ini berapa emang? Nah sekilas sudah tahu ya tadi harganya si masnya ngitung. Iya emang murah-murah banget sih. Cuma jujur aja kalau pagi emang udah habis.
Nah, Januari 2024 ini juga banyak banget kejutan ya. Jadi kejutan yang menyenangkan, juga kejutan yang membuat Bun Ai harus mengatur strategi kembali. Sebagai contoh, biasanya di kantor Pak Suami itu setiap tahun ada kenaikan gaji, ada bonus di akhir tahun. Tahun ini punya kejutan sendiri, yaitu nggak ada. Mau nggak mau kita harus lagi nih rombak budgeting kita. Ya pasti ada rasa sedih, karena manusia itu udah ya apa ya, nalurinya punya sifat iri, punya sifat kecewa, itu naluri. Tapi kembali lagi, keimanan kita, ketakwaan kita akan membuat itu termanage dengan baik. Jadi kalau kita ada sedih itu wajar, kita bisa kasih waktu dulu, bisa kasih meditasi buat diri kita untuk kayak boleh deh kita ngatur lagi nih sedihnya kita sehari 2 hari. Setelah itu pastinya kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena kembali lagi Allah Subhanahu Wa Taala tuh memang berfirman kita tidak akan pernah bisa mendapatkan seluruhnya yang kita inginkan. Ya kalau mau ngomongin kita pasti pengen dalam kondisi yang mapan, nyaman, damai, beriman gitu ya. Tapi kembali lagi semuanya itu pasti akan ada ujian di lorongnya masing-masing. Nah kalau teman-teman tahun 2024 kira-kira sudah ada yang bergejolak belum nih? Kalau udah ada boleh dong sharing di kolom komen. Mudah-mudahan bisa dikasih solusinya atau bisa juga nyemangatin teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang sama. Nah ini lanjut, nggak boleh lupa ya perteluran. Jadi kalau di rumah Buna itu mau masak apa aja, mau ada ayam atau ikan, itu pasti aja anak-anak sehari harus makan telur. Maksudnya dalam 1 hari itu pasti ada menu telur. Nah ini Pak Suami lagi milih telur puyuh ya, karena anak-anak senang juga di sayur atau bahkan dimakan gitu aja. Mereka bilangnya itu telur dinosaurus. Kadang-kadang tuh anak-anak emang apa ya, punya sebutan-sebutan yang buat kita tuh kayak ketawa. Ya kembali lagi pokoknya selalu berkonsep rizki terendah itu adalah harta. Jadi kalau masih kita diuji hari ini lewat harta, insya Allah selama kita masih punya takwa, kita coba cari solusi terbaik. Oke, kembali lagi ya teman-teman. Ini timun harganya berapa? Ayo tebak. Salah. Iya salah lagi. Ini 2000 segini banyak, Masya Allah. Pasti akan ada yang bilang, wah di daerah saya segini Bun Ai, waduh bisa kaya nih. Kembali lagi konsepnya adalah yang membuat kita kaya raya itu bukanlah di mana kita tinggal, tapi apa yang kita tinggalkan. Jadi mau tinggal di Depok, tinggal di Jepara, tinggal di Jogja, tinggal di Kalimantan, Batam. Ya kalau emang kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang masih sifatnya keinginan, kita kejar-kejaran sama keinginan kita, ya itu akan membuat kita tidak kaya. Karena kaya itu konsepnya tuh ada di hati sebenarnya. Oke, kembali lagi buncis, siap-siap terkaget-kaget ya. Buncis ini buncis ini setengah kilo 3.000 dan ini banyak banget, bisa dimasak 3 kali sama Bun Ai. Sebenarnya kalau di Cikema, kalau teman-teman mau milihin juga dapat yang bagus. Cuma Bun Ai ini tim yang Gus Gabrus, jadi kadang-kadang suka buru-buru. Selanjutnya ini adalah jagung manis. Ya iyalah, siapa yang bilang popcorn ya kan. Ini 6.004. Gimana? Masih terkaget-kaget gak nih? Kalau Bun Ai jujur belanja kayak gini tuh senang banget. Karena emang perempuan, khususnya istri, itu bahagianya simpel. Cukup mendapatkan barang yang lebih murah dari semestinya. Yang kedua cukup kepenuhan keluarganya, anaknya itu terpenuhi, itu kayaknya happy banget. Gak usah ngomongin skincare kita dulu deh ya. Yang penting anak-anak sekolah makan itu gak kekurangan, kita itu udah rasanya nikmat banget. Setuju gak? Kalau setuju boleh dong tulis di kolom komen. Selanjutnya ini labu siam harganya 4.000, isinya 5. Dan Bunda sengaja milihnya ukuran sedang-sedang supaya nanti sekali makan itu langsung habis. Mohon maaf, sekali masak habis, jadi nggak disisa-sisain. Nah jujur di keluarga Bun Ai itu bukan kurang suka, bahkan enggak suka sayur. Anak-anak tuh ini banget, sensitif gitu. Kalau ada sayur kayak langsung wah gak dimakan. Jadi dulu karena Bun Ai belum ngerti ngatur uang, kadang-kadang terlalu over gitu kalau masak sayur. Padahal yang makan cuma Bun Ai sama Pak Suami. Nah sekarang tuh alhamdulillah
Itu dia tadi, budgeting adalah sebuah proses, tidak ada yang sukses, jadi semuanya belajar. Jadi kalau teman-teman ngerasa hari ini sukses dalam budgetingnya, justru itu di titik yang harus diwaspadai. Karena ngerasa udah nggak perlu lagi nih nambah income, udah nggak perlu lagi nih penghematan, udah nggak perlu lagi nih kita belajar prioritas. Nah, kalau ngerasa budgetingnya nggak sukses, justru itu adalah challenge sendiri di mana kita harus belajar jauh lebih baik lagi. Sorry tadi kelewat ya, kol sama wortel. Wortel itu Bun Ai beli 4.000, kolnya 3.000. Sayur sawi ini Bun Ai beli 2.500. Bang, 2.500 boleh nggak? Boleh. Tadi kita samain sama apa ya? Pokoknya pas dijumlah jadi 5.000 gitu teman-teman. Nah ini pare itu harganya 4.000. 4.000 apa 6.000 gitu. Bun Ai agak lupa sih kalau pare. Yang jelas suami Bun Ai tuh seneng banget pare cuma dikukus terus udah nyambel cukup. Tapi kalau Bun Ai senang ditumis juga pakai teri atau udang rebon itu nikmat banget. Dan ini adalah persembahan terakhir yang murah karena habis ini kita akan bahas yang mahal karena sebenarnya ini adalah kunci dari segala-gala food prep ya yang bikin mahal ya ini dia ya perbawangan dan percabean, setuju gak sih? Kalau sayur masih bisa disiasatin tapi kalau kayak gini makan gak ada sambal gak enak, nyayur gak pakai bawang merah bawang putih gak enak. Kalau bawang merah bawang putihnya ada, sayur sawi mahal bisa pindah ke labu, sayur labu mahal bisa pindah ke toge, tapi semuanya membutuhkan si bawang merah dan bawang putih. Maka jadilah orang yang dibutuhkan supaya kita terlihat mahal. Waduh, udah kayak mau nyalek ya Bun Ai ya. Oke, kembali lagi. Ini kalau bawang merah sama bawang putih itu bawang merah 9.000 atau berapa gitu. Pokoknya Bun Ai agak lupa nih. Karena sebenarnya ini video udah lama banget, nyaris 2 mingguan yang lalu. Cuma Bun Ai baru sempat edit, baru sempat dubbing. Kalau cabe ini Bun Ai ingat harganya 30.000. Cabe setan tadi itu harganya 13.000. Terus kalau bawang putih kalau nggak salah 10.000, bawang merahnya 13.000. Cabai segini seminggu habis nggak Bun Ai? Sebenarnya kalau diturutin habis. Tapi alhamdulillah sih enggak sih, 2 mingguan lah. Bun Ai juga ke Cikema nggak setiap minggu, kadang-kadang 2 minggu, sisanya ngecer di tukang sayur. Tergantung mood Bun Ai aja, tergantung kegiatan. Kalau lagi nggak banyak, ya insya Allah Bun Ai ke pasar ya. Tapi kalau nggak, kadang-kadang bisa juga nih tips sama admin Smart Mom Class, yaitu Bunda Joya. Kalau dia insya Allah gitu ya, istiqomah konsisten selalu ke pasar Cikema. Nah selanjutnya ini tempe 15.000 dapatnya 3 yang papan, 1 yang bulat ya. Nah ini dimasak bacem enak banget sih. Terus dimasak sayur apa tuh? Jangan lombok ya. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu tulis di kolom komen. Kalau yang ini sih digoreng biasa aja. Anak-anak kayak happy banget tempe bulat. Wow. Biasanya kan tahu bulat ya, ini tempe bulat tuh. Oke, jadi sebelumnya Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya buat yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Insya Allah Bun Ai bakalan lebih aktif lagi di YouTube karena Bun Ai ada rasa bersalah gitu ketika nyuruh teman-teman subscribe, tapi setelah teman-teman subscribe Bun Ai kayak egois mentingin melihat di mana yang paling besar peluang income-nya misalnya contoh. Tapi Bun Ai kan nyuruh teman-teman subscribe ya. Jadi kayak masih ngerasa bersalah kalau harus meninggalkan orang-orang yang tadinya Bun Ai mohon untuk subscribe, terus udah subscribe, ternyata Bun Ai masih egois untuk mikirin income yang mana nih yang lebih besar gitu ya. Mudah-mudahan prinsip-prinsip itu masih ada di dalam diri Bun Ai, Allah jaga sehingga insya Allah YouTube tuh pelan-pelan tetap Bun Ai upload. Karena jujur di tahun 2024 tuh banyak banget amanah juga yang harus Bun Ai selesaikan ya. Amanah ini bukan hutang tapi alhamdulillah dipercaya banyak rekan-rekan untuk ngebantu project-project yang mereka, jadi Bun Ai harus bener-bener pilih-pilih waktunya. Oke, kembali lagi nih dia proteinnya. Kalau tadi tahu itu 5.000-an, Masya Allah tabarakallah. Bun Ai tuh seneng banget sama tahu kuning, gak tahu kenapa. Ada gak sih yang sama? Jadi kalau disuruh milih tahu tempe, Bun Ai pasti milihnya tahu. Kalau suami anak-anak tuh tempe, ya udah nggak apa-apa, Bun Ai sendirian yang makan tahu. Aduh, ya kadang-kadang kita gitu ya, satu keluarga yang bikin boros tuh bukan harga-harga, tapi perbedaan rasa. Aduh, ampun deh ya. Oke, tadi ikan-ikanan juga Bun Ai beli ikan tongkol 25.000, dapat 4 ekor gede-gede banget. Ikan kembungnya 15.000, untuk telur puyuh sama telur ayam itu 50.000.
Lanjut paginya ke pasar, ini Bun Ai langsung ke Cilangkap 3, sekolahnya Abang Rafa. Jadi kalau ada yang tanya, Bun Ai tim sekolah negeri sekolah swasta, anak pertama di sekolah negeri, anak kedua di sekolah swasta. Kalau ada yang penasaran kenapa seperti itu, tulis di kolom komen, nanti kita akan bahas full satu video tentang bagaimana tips untuk milih sekolah anak-anak. Jadi ini Bun Ai bikin pojok baca, karena alhamdulillah Bun Ai dipilih jadi korlasnya kelasnya Abang Rafa plus ketua komite di sekolah tersebut. Oke, kembali lagi setelah bikin pojok baca, ini Pak suami minta anterin beli apa ya, kayak celana gitu ya. Bun Ai bilang mau sih nganterin, cuma nanti aku duduk aja ya, karena emang lagi nggak enak badan juga, plus lagi lelah juga. Dan di sini tuh luar biasa, ini ada kursi pijit, harganya cuma 12.000, tapi mijitnya 20 menit, lumayan kan? Berasa lah ya. Bun Ai itu sampai 2 kali gitu. Jadi suami belanja, Bun Ai duduk di sini aja. Nah, kalau teman-teman tim yang kalau belanja itu senang juga lihat-lihat, atau yang kayak Bun Ai nih ya, lebih duduk gitu. Karena jujur Bun Ai sama Pak suami itu kalau milih belanjaan lebih detail Pak suami. Kalau Bun Ai tuh tipikal yang kayak ini cocok ya udah, nggak mau nyari yang lain. Terus juga nggak ngerasa oh ini coba di ujung sana kali ya, mungkin diskonnya lebih besar. Nah, itu bukan Bun Ai banget. Bun Ai itu tipikal yang kayak udah suka ya udah, kan ada juga ya teman Bun Ai yang kalau waktu itu Bun Ai diajak ke Tanah Abang terus kayak muter ujung-ujungnya belinya di situ juga. Bun Ai bilang kenapa nggak dari tadi yang ini aja, tapi nggak apa-apa, semua orang tuh punya kepribadian masing-masing. Nah di sini tuh sistem mainnya pakai apa ya, pakai kartu, jadi tinggal di tap-tap gitu, dan alhamdulillah masih terjangkau banget. Bersyukur sih Bun Ai tuh tinggal di tempat yang kalau mau bergerak sedikit gitu ya agak lebih capek, itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih terjangkau. Kayak di sini mainannya masih tergolong ada yang 1.500, 2.500, itu jadi masih hemat. Nah kalau anak-anak gimana? Anak-anak Bun Ai tinggal di rumah karena ini nggak lama, cuma nemenin Pak suami aja, beli celana, beli kemeja, selesai terus langsung pulang. Tuh ya, jadi 20 menit 12.000, gimana? Menurut teman-teman murah nggak? Ada nggak kursi kayak gini juga ya? Sombong kan? Di daerah teman-teman harganya berapa? Boleh ya sharing. Dan di akhir video Bun Ai ingin menyemangati siapapun kalian hari ini, sandwich generation yang terlilit pinjol, income-nya pas-pasan, atau bahkan yang masih terlilit hutang banyak, jangan pernah menyerah. Karena apapun ujian hari ini tidak sebanding dengan nyawa yang masih Allah percayakan, semangat takwa yang masih Allah titipkan. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.